Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Dalam beberapa minggu terakhir, publik sepak bola tanah air dibuat makin penasaran dengan siapa saja pemain keturunan yang akan ikut bersama Indonesia untuk ikut melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dengan adanya Patrick Kluivert, hampir dipastikan semua pemain keturunan jadi sangat percaya dengan proyek ambisius kita. Kini semua pemain seperti ingin menyumbangkan bakat mereka ke skuad Garuda, termasuk yang baru muncul yakni Delano van der Heyden, gelandang milik Feyenoord yang ditemui secara langsung oleh Yusa Nugraha. Hal semacam inilah yang membuat pandangan pelatih Jepang percaya Indonesia benar-benar bisa menembus Piala Dunia. Dan pada kenyataannya, FIFA sendiri selalu seperti membutuhkan Indonesia yang dianggap menguntungkan bagi mereka, ya kan? Dan terbukti Marcelino saja baru-baru ini diundang untuk wawancara eksklusif sama FIFA loh. Lantas kenapa bisa demikian? Untuk itu, mari kita simak bersama video berikut ini. Don't you hesitate, time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Mulai memasuki akhir bulan, ternyata makin banyak aja nih pemain yang pada akhirnya mengakui darah keturunannya. Patrick Kluivert sendiri sekarang entah kemana, ia benar-benar tak menampakkan diri ke awak media di Belanda maupun di media sosial. Mungkin sengaja mode senyap, guna meyakinkan para pemain keturunan agar tak terekspos oleh media. Kalau bergeraknya diam-diam tanpa update story, kan gak tahu lagi berpergian kemana. Jadi sengaja sih sepertinya, setelah dapat oleh Danjero, Coach Patrick mau cari amunisi demi skuad asuhannya sendiri, ya kan? Dan dalam persoalan pemain keturunan, pelatih Samurai Biru Hajime Moriyasu sendiri pernah sangat lantang menyuarakan dukungan. Moriyasu memandang diaspora sebagai salah satu media alternatif yang sangat positif. Apalagi bagi bangsa besar seperti Indonesia, yang punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasakan lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Past mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate, time to back away, find another way. Kini setelah adanya Coach Patrick, para pemain keturunan yang awalnya gak dikenal benar-benar ingin menunjukkan dirinya mempunyai darah keturunan Indonesia. Usai kemarin Robin Mirisola, kini ada nama Delano van der Heyden yang tiba-tiba disebut tertarik membela timnas Indonesia. Jadi coy, dalam perbincangan dengan Exco PSSI, Arya Sinulinga, Yusa Nugraha sempat bercerita mengenai perjalanannya ke Belanda di bulan Desember. Dan di sana YouTuber tersebut sempat bertemu dengan sejumlah pemain keturunan. Salah satunya Delano van der Heyden yang pada pertemuannya menyatakan mau membela Garuda. Siapa lagi yang dilihat oleh Mas Yusa di sana? Aku ketemu ini Delano van der Heyden, tahu nggak? Dan yang dari Feyenoord. Oke. Dia masih di U21-nya Feyenoord. Oke. Tapi bagus dia pemain, sangat bagus. Bermain juga posisi gelandang serang. Oke. Jadi itu yang ya di timnas saat ini masih butuh juga pastinya, gelandang sama penyerangan kita butuh. Iya. Jadi dia pemain yang sangat potensial sih menurut aku. Delano ya. Delano van der Heyden. Cuma kemarin pas ketemu sebentar dia mau ke fisio karena dia habis cedera dari lutut ya? kan. Oke. Tapi saat aku tanya apakah dia mau, ini belum aku cerita di YouTubeku juga nih. Jadi ini yang pertama ini ya. Baru aku cerita di sini nih. Saat aku tanya ke dia kapan ke timnas Indonesia, mau atau enggak gitu. Dia bilang mau, dia tertarik. Jadi tinggal nunggu juga nanti kontak sama PSSI gimana kan. Iya. Tapi dia ya menurutku kalau bisa gabung sih bagus dia. Sangat bagus ya. Bagus. Posisi di nomor 10. Ya, teman-teman dengar sendiri tadi, Delano minta dihubungi PSSI. Dan kebetulan di situ Yusa membukakan langsung di depan Exco PSSI. Makanya PSSI emang harus gercep coy, ngamanin ini pemain. Seperti yang diketahui, meski bermain di U21, pemain berusia 20 tahun ini pernah beberapa kali tampil dengan timnas Belanda U18 di 2021 dan juga U16 pada 2019. Selain itu, Delano merupakan produk asli Akademi Feyenoord.
Seperti dilansir dari Transfermarkt, mencatat bahwa ia telah bermain untuk tim U18, U19, dan U21. Dengan catatan yang cukup gemilang bersama 3 tim level usia Feyenoord itu, yakni Delano membukukan 23 gol dan 18 assist dalam 61 penampilan. Namun hanya saja, sejauh ini ia belum menembus tim utama. Oh iya, sebagai informasi, Delano diketahui mempunyai darah Indonesia yang mengalir dari kakek dan nenek pihak ibu yang lahir di Maluku. Lebih lanjut, kita sama-sama tahu di posisi gelandang serang hanya ada Marcelino Ferdinand yang terbiasa di pos ini. Sisanya sulit sepertinya. Hanya ada beberapa yang bisa dirotasi, macam Ragnar dan Eliano, dan itu pun bukan posisi aslinya. Maka seharusnya Delano van der Heyden akan jadi bahan pertimbangan PSSI deh, mengingat Arya Sinulinga sendiri sudah tahu. Berbicara soal Marcelino, baru-baru ini pemain Oxford United tersebut sempat diwawancara oleh FIFA dan menceritakan bagaimana kesiapannya menantikan hadirnya pelatih baru Patrick Kluivert. Taktik dan gaya permainan yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh Lino untuk era baru Timnas Indonesia. Dengan ini pemain 20 tahun tersebut masih sangat yakin untuk membawa Timnas menginjakan kaki pertama kalinya ke Piala Dunia 2026. Selain itu, satu hal yang menarik lainnya adalah bagaimana ketika Marcelino Ferdinand menceritakan antusiasme fans Garuda. Di mana Marceng meyakinkan FIFA kalau begini loh kegilaan Ultras Garuda di dalam dunia sepak bola, bahkan sampai disamakan dengan Brazil. Bagi orang-orang Indonesia, sepak bola adalah kehidupan, seperti Brazil. Orang-orang di sana tergila-gila pada sepak bola, kata Marcelino dilansir dari situs web resmi FIFA. Ya, dari sini seharusnya FIFA tahu bagaimana keuntungan yang akan mereka dapatkan jika Indonesia lolos. Seperti Brazil saja, fans di sana sangatlah antusias saat Piala Dunia digelar dimanapun. Padahal setiap digelar, Brazil selalu ikut. Tapi bagi fans tak ada rasa bosan. Apalagi Indonesia, tentu saja publik sepak bola akan sangat memenuhi stadion jika lolos untuk pertama kalinya. Namun meski demikian, kita juga harus sadar untuk berjuang sendiri. FIFA mungkin seringkali membantu saat proses pemain keturunan baru, dan semoga tambah lagi sih. Tapi gak mungkin cuma hanya mengandalkan hal tersebut. Perjuangan harus tetap ada, terutama di round 3 ini persaingannya sangat panas dan ketat, ya kan? The crowd, don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Ya, terlepas dari apapun, dukungan dari kita sebagai penggemar mulai dari sekarang juga penting untuk tidak menghakimi PSSI yang tengah berjuang. Mungkin nanti setelah matchday Maret baru kita bisa menilai. Kalau sekarang kayaknya jangan terlalu jumawa ataupun menilai yang kurang baik dulu dah. Lagian daripada mikirin masalah timnas, lebih baik fokus menghadapi lawan-lawan selanjutnya yang akan semakin berat. Namun juga punya peluang untuk menang dengan datangnya pemain keturunan baru. Kecuali Jepang, itu sulit sih, udah jadi King Asia mereka. Jadi itulah berbagai sorotan timnas Indonesia terkini teman-teman. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.